صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من أنظر موسرا. Bab, kita masih dalam kitabul buyu', kitab jual beli, dan sekarang dalam bab yang sebelumnya adalah bab as-suhulatu was-samahatu fi syira'i wal bay'. As-samahah, lapang dada; as-suhula, memudahkan dan lapang dada di dalam menjual dan membeli. Nah, semua ini dirusak oleh sistem Yahudi, sehingga jauh berbeda kalau kita belanja di pasar-pasar tradisional, muamalah dari hati ke hati dengan alami. Kalau cuman kekurangan, jangankan 100 perak, bahkan 1000 pun orang musamahah. 1000 pun orang sudah musamahah, sudah nggak usah kembalian 1000, nggak usah, ambil aja. Kurang 1000, dan nggak usah Pak, kurang 1000 aja. Tetapi oleh orang-orang Yahudi diciptakan alat sistem sehingga 100 rupiah pun, 100 perak, harus menukar yang 100.000 untuk memenuhi kekurangan yang 50 rupiah bahkan. Gak ada musamahah, gak ada musamahah, gak ada suhula, gak ada lagi kemudahan, gak ada lagi barakallahu fikum, lapang dada, saling memudahkan, saling menggampangkan, gak ada. Semua itu dirubah oleh sistem Yahudiyah, sehingga pokoknya semuanya harus sesuai. Fala haula wala quwwata illa billah. Makanya harta pun susah untuk berkah. Makin banyak makin haus. Kata Rasulullah SAW, orang kalau hartanya tidak diberkahi, kana kaman ya'kul wa la yashba'. Ibarat orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Makan terus menerus tapi tidak pernah kenyang. Lapar lagi, lapar lagi, lapar lagi, haus lagi, padahal minum terus. Padahal tiap hari omset banyak, tiap hari istilahnya bagi dia duit sudah nggak ada serinya, nggak bisa dihitung. Tapi kurang terus, kurang terus, kurang terus, takut terus, takut terus, khawatir terus, khawatir terus. Sekarang bab yang kedua, babu man andhara musiran. Bab orang yang memberi kemudahan orang yang mudah atau yang kesusahan. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur anna Rib'i ibn Hirash haddatsahu anna Hudzaifah radhiyallahu anhu haddatsahu, bahwasanya Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan kepadanya, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Malaikat membawa atau mencabut nyawa salah satu dari orang-orang sebelum kalian, yakni Bani Israel. Allah mencabut nyawa atau malaikat mencabut nyawa seorang dari orang sebelum kalian. Qalu a'amilta al-khaira syai'an. Lalu kemudian orang ini ditanya oleh malaikat,
Apa kamu pernah berbuat baik sekecil apapun? Qala kuntu amuru fityani an yanzuru wa yatajawazu 'anil musir. Kata dia, saya biasa menghutangkan orang, lapang dada memberi minjamkan orang, menghutangkan orang. Lalu aku selalu memerintah para pegawaiku agar mereka memberi kemudahan pada orang yang sedang kesusahan, atau pada orang yang sedang terlilit hutang, atau bahkan pada orang yang mampu tapi dia mungkin masih ada masalah. Karena tidak semua orang mampu itu berarti gak ada masalah. Jangan dikira orang kalau sudah berduit berarti gak ada masalah. Banyak masalah yang dihadapi. Qala fatajawazu anhu. Lalu kemudian para pegawainya selalu memberikan kemudahan, berikan kelapangan. Na'am. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Malik an Rib'i. Berkata Abu Abdullah, berkata Malik, Abu Malik dari Rib'i. Kuntu uyassiru 'alal musir wa umdirul mu'sir. Aku selalu memberi kemudahan pada orang yang sedang kesusahan dan sering memberikan senggang waktu pada orang yang berhutang, yang susah bayar hutang. Nah, kalau ada orang yang sedang kesusahan, saya beri senggang waktu. Kalau ada orang yang susah bayar hutang, ya, saya pun selalu memberikan senggang waktu untuk membayarnya. Intinya lapang dada dalam bermuamalah. Yang ini semua sekali lagi semua dirubah. Bahkan ada sebagian orang yang namanya bisnis tidak mengenal saudara, tidak mengenal keluarga, dan itu adalah prinsip kapitalis komunis. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal orang tua, pokoknya 100 pun dihitung. Kalau mau ingin bisnis, kalau mau ingin kaya, tidak mengenal keluarga, tidak mengenal orang tua, tidak mengenal siapa saja, pokoknya harus kejam. La haula wala quwata illa billah. Sementara kalau kita belajar sunnah bahwa yang namanya jual beli itu adalah musamaha wa suhulah, lapang dada. Makanya wajar ya, wajar sekelas Pertamina seluruh Indonesia, bahkan tidak ada satu rumah pun kecuali mesti beli ke dia di Indonesia itu khususnya. Tidak ada satu rumah pun kecuali beli itu Pertamina. Tidak ada barakallahu fikum, bahkan harga dibandingkan negara luar 2 kali lipat, tapi selalu bilang rugi. Bukan masalah rugi, nggak berkah. Buktinya orang jualan di pinggir jalan Pertalite 12.000, gak ada yang bangkrut. Kalau dia bangkrut itu berarti mungkin dia sudah sukses dengan yang lain, sehingga dia tidak ngurusin itu lagi. Dia sudah sukses dengan bisnis lain, dia sudah tidak, tapi buktinya berkembang. Padahal ngambil untung cuma 2.000, ngambil untung dia cuma 2.000, tetapi untung dia. Listrik, mana ada yang pernah berani nunda? Nunda langsung mati. Begitu diisi, kamu isi, kadang-kadang kamu isi, sisa sisa kuotanya pun hilang. Internet apa saja semuanya seperti itu, tapi kenapa kurang terus? Selalu merasa kurang. Kita yang tidak merasakan, kita tidak menikmati harta yang mereka nikmati, itu membayangkan betapa bahagianya kalau punya uang segitu, betapa bahagianya kalau memegang segitu. Mereka enggak. Ternyata mereka enggak bahagia. Itulah harta yang enggak berkah. Selalu rugi, selalu ketakutan. Fala haula wala quwata illa billah. Dan itulah akibat daripada memegang prinsip kapitalis, prinsip Yahudi. Bisnis tidak mengenal keluarga,
bisnis tidak mengenal saudara, pokoknya harus kejam. Itu prinsipnya orang komunis. Coba kalau kita belajar hadis seperti ini. Allah Azza wa Jalla merintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa si fulan. Lalu kemudian ditanya, apa kebaikan yang kamu amalkan? Orangnya jawab, kalau masalah sholat kurang, masalah ini kurang, masalah ini kurang, ini kurang. Hanya saja ada satu kebaikan, saya ini seorang pedagang, dan saya selalu berkata kepada pegawai saya, siapapun kalau ada orang yang kesusahan, udah permudah urusan dia. Kalaupun kita tidak memaafkan, paling tidak sudah ada apa-apa. Gampangkan urusannya. Gampangkan. Permudah urusan dia. Kapan kita mempermudah orang, maka Allah akan mempermudah kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu prinsipnya. Jadi prinsip Islam jangan kemudian semua dirubah dan kemudian terbawa dengan prinsip kapitalis. Jangan istilah sistem menggugurkan hukum. Jangan istilahnya sistem menggugurkan hukum. Nggak bisa dirubah sama sekali. Qala wa tabi'ahu Syu'bah an Abdul Malik an Rib'i wa qala Abu Awana an Abdul Malik an Rib'i unzirul musir wa tajawazu 'anil mu'sir wa qala li Nu'aim ibn Abi Hind an Rib'i fa'aqbalu minal musir wa tajawazu 'anil mu'sir. Fa'aqbal, saya menerima permintaan uzur dari orang yang sedang yang kaya, yang memiliki kemudahan. Dia sebenarnya kaya, dia sebenarnya mampu, cuman dia minta uzur. Dia sebenarnya kaya, dia sebenarnya mampu, cuman dia minta uzur. Tolong saya diberi uzur, insyaallah pekan depan, udah enggak apa-apa. Apa ada itu di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang maju, yang berkembang seperti itu. Wa atajawazu 'anil mu'sir, dan saya memaafkan orang yang kesusahan, yang terlilit hutang, yang tidak bisa melunasinya. Sudah tidak apa-apa, kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, itu bukan berarti kamu tidak bayar. Selama kamu ada niat baik, Allah akan membantu kamu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika ayahnya hendak berangkat perang Uhud, beliau berwasiat kepadanya, berpesan kepadanya supaya melunasi segala hutang-hutangnya. Kalau kamu kesusahan bayar hutang, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir mengatakan, setiap saya mau bayar hutang dan merasa kesusahan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan. Semua itu adalah tergantung niat. Memberi kemudahan dalam arti kamu bukan berarti kesusahan kamu tidak bayar hutang terus kamu menyerah. Saya sedang kesusahan, Pak. Sekarang saya bisnisnya begini, saya lagi jatuh, saya tolong dimaafkan. Maafkan apa dulu ini, Pak? Maafkan hutangnya atau maafkan waktunya? Kalau maafkan hutangnya ya berat. Hutang kamu 200 juta, 100 juta. Kalau hutang cuma 1 juta, 2 juta sih ya mungkin ya apa-apa lah. Tapi 100 juta, tapi cobalah begini, kamu niat, kamu orang baik. Ya, namanya orang itu kan lain-lain. Ada orang yang memang merasa kesusahan, tidak bisa, akhirnya putus asa, nggak mau bayar. Tapi kalau ada orang yang mengatakan saya di kesusahan, kamu orang baik. Kamu kesusahan bukan berarti kamu tidak ada niat, tidak ada maksud. Kamu harus niat. Selama kamu niat, Allah akan membantu kamu, Allah akan menolong kamu. Kamu kerja, gak apa-apa. Temponya hari ini, utang kamu bayar 100 juta, tempo hari ini gak apa-apa. Saya beri waktu lagi setahun lagi. Saya ingin kamu harus lunas. Kamu mau nyicil per bulan 2 juta kek, per bulan 1 juta kek, pokoknya bismillah, kamu niatkan. Kamu niat baik, setiap niat baik, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala.
Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan siapapun. Selama kamu ada niat untuk melunasi, Allah akan bantu kamu. Yang repot kalau orang sudah tidak ada niat. Itu terbukti. Antum punya hutang, antum benar-benar niat mau melunasi dan memang berusaha melunasi, itu Allah Subhanahu wa taala mesti akan membantu. Seperti yang pernah saya kisahkan, bagaimana dua orang Bani Israel yang berhutang kepada sahabatnya, kemudian ketika jatuh tempo dia harus menyeberang laut untuk melunasi hutangnya. Dia sudah jatuh tempo ini. Ini pelajaran besar bagi kita, bahwa ketika kamu punya hutang, kemudian kamu niat untuk melunasi, Allah pasti akan membantu dengan cara apapun. Nah, ketika jatuh tempo atau bahkan sebelum jatuh tempo, dia setiap hari ke pantai melihat barangkali ada kapal untuk bisa menyeberang laut, karena sudah sebentar lagi akan jatuh tempo pelunasan hutangnya. Ternyata dia nggak mendapati kapal. Dia memperkirakan waktu, bangun ini, Allah bangun. Dia memperkirakan waktu, kalau dia berangkat, kalaupun ada kapal akan keluar waktu temponya. Jadi yang terpenting itu azam dulu. Yang terpenting itu bertekad, berazam dulu. Saya harus lunas, saya harus bayar. Saya harus bayar pokoknya. Anda punya cicilan mobil, Anda punya cicilan rumah, Anda KPR rumah Anda, apa saja, azam dulu, tekad dulu, saya harus lunas, saya harus bayar. Allah akan bantu. Tiap hari ke pantai, karena dia tidak mendapatkan kapal, maka dia kemudian mengambil kayunya kemudian dilobangin, dibelah dua, dilobangi, kemudian duitnya dimasukkan di plastik dan dimasukkan di dalam batang kayu, dan kemudian diseberangkan, dilepas ke laut, diikat dan dilepas ke laut. Dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya titipkan hutang saya kepada kamu, kepada engkau ya Allah, kepada fulan. Di sininya setiap hari ke pantai cari kapal untuk menyeberang, yang dihutangin setiap hari ke pantai menunggu kapal, barangkali ada yang datang untuk melunasi hutang. Pada saat mereka transaksi hutang, sang yang punya duit meminta saksinya siapa? Yang berhutang. Kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya. Penjaminnya siapa? Kalau seandainya kamu mengkhianati saya, siapa yang berani menjamin? Dia mengatakan kafa billahi kafila, cukup Allah sebagai penjamin. Ya Allah, ini berat banget, bukan main-main. Kalau saya mengatakan fulan saksinya 2 orang, penjaminnya fulan, itu mah nggak terlalu berat, dosanya cuma pada manusia kok. Tapi ini berat bagi orang yang beriman, bagi orang yang takut kepada Allah. Siapa saksinya? Allah saksi. Siapa penjaminnya? Allah penjamin hutang. Maka ketika jatuh tempo ini orang nggak bisa tidur, takutan. Sampai akhirnya dia pun mengambil batang kayu, dibelah dua, dilobangin, ditaruh di dalamnya, titipkan kepada Allah. Ya Allah, ketika saya berhutang kepada sahabatku ini, dia minta saksi, saya katakan cukup engkau saksinya. Ketika dia minta penjamin, saya katakan engkau penjaminnya. Ini sudah jatuh tempo ya Allah, saya ingin melunasi tapi tidak ada kapal untuk menyeberang, saya titipkan kepada engkau ya Allah, sampaikan kepada yang bersangkutan. Setiap hari dia ke laut menunggu kapal, barangkali ada yang datang, namun dia tidak mendapati kapal, justru mendapatkan sebatang kayu yang terbawa air laut. Dia pun mengambil dengan maksud untuk dijadikan kayu bakar. Dia mengambil kayu itu sampai di rumah dibelah untuk keluarga, untuk istri, masak roti, masak makanan, dibelah. Ternyata begitu dibelah, terlihat di dalamnya berisi uang sejumlah hutang dia dan tulisan dari fulan bin fulan, tolong terima hutang saya sudah berusaha menyeberang, mencari kapal untuk menyeberang, tapi selama beberapa hari ini tidak ada kapal, maka mudah-mudahan tersampaikan. Tapi yang berhutang juga nggak tenang, nggak yakin kalau itu sampai kepada dia.
Itu anggap aja itu sudah formalitas. Karena saya sudah janji, saya tidak mau ingkar janji. Saya tidak mau ingkar janji. Orang kadang-kadang merasa tertawa, sudah janji, kenapa? Biasa. Sudah munafik biasa. Termasuk tanda munafik adalah selalu ingkar janji. Dia nggak mau ingkar janji dia. Tapi dia nggak khawatir, dia tetap khawatir, ya Allah ini kayaknya nggak sampai ini. Anggap aja itu janji saya. Saya harus tepat janji. Utang saya belum lunas. Ketika ada kapal, dia pun menyeberang dan melunasi hutang. Ketemu sahabatnya. Kamu mau apa ke sini? Saya mau bayar hutang. Bukankah kamu sudah lunasi hutangmu? Belum. Saya merasa belum lunasi. Saya belum bayar hutang. Kemarin saya nunggu kapal untuk menyeberang, nggak ada kapal. Ini sekarang baru ada kapal. Itu yang kemarin nulis di dalam kayu, batang kayu, ditulis di situ, ditaruh duit, itu siapa? Sampai loh. Intinya kaget ini orang. Sampai. Ya itulah, sampai. Saya dapat kayu ini semua. Subhanallah. Jadi belajar dari adab, akhlak-akhlak seperti ini sangat menginspirasi kita. Akhirnya ternyata sampai, sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, seorang dari Bani Israel membeli tanah. Begitu dibeli, tanahnya digali, ternyata di situ mendapatkan simpanan harta kuno berupa emas. Orang tua zaman dahulu kalau ada duit ditabung, ditaruh di tanah. Sang penjual, sang pembeli mengembalikan emas harta kuno ini kepada penjual. Ambil. Saya hanya beli tanah, saya tidak beli harta yang terpendam di dalam tanah. Kata penjual, innama bi'tuka al-ardh wa ma fiha. Ambil. Itu saya sudah jual tanah beserta apa yang terkandung di dalamnya. Ambil semua. Mereka nggak mau. Tengkar. Padahal sebenarnya ini adalah haknya penjual, haknya pembeli. Saya beli tanah, tiba-tiba saya gali, terpendam di dalam tanah itu harta lama, harta karun. Itu hak saya, tapi dia nggak mau ngambil. Ini syubhat, dikembalikan kepada penjual. Coba kalau penjual zaman sekarang, kebetulan kata penjual, enggak, bukan hak saya. Saya jual tanah, ya berarti saya jual juga apa yang ada di dalam tanah itu. Kata pembeli, enggak, saya cuma beli tanah. Transaksi kita tanah, bukan yang terkandung di dalam tanah. Mereka ribut, subhanallah. Ini kan kurang lebih kayak baru-baru ini di Arab Saudi. Seorang anak, dua orang anak laki-laki sidang ke pengadilan. Kenapa? Rebutan masing-masing ingin mengasuh ibunya. Ya Allah. Saya pingin ibu saya ngasuh, tapi ini kakak saya pinginnya dia ngasuh. Ini semuanya. Masya Allah, betapa bahagianya ibu ketika punya anak seperti itu. Nah, sepenjual mengatakan saya jual tanah beserta isinya. Pembeli mengatakan saya cuma beli tanah. Transaksi kita tanah, bukan isi. Datang saksi yang ketiga. Subhanallah, yang namanya orang jujur mesti Allah pertemukan dengan orang jujur. Orang jujur itu banyak musuhnya. Kenapa? Allah bakal giring dia dengan orang jujur pula untuk bersahabat. Orang jujur itu mesti banyak dibenci orang. Mesti banyak musuhnya. Kenapa? Kamu hati-hati, kamu jujur, jauh dari ini, dijauhi, akan dijauhi. Orang jujur itu temannya sedikit, tapi orang jujur juga Allah akan pertemukan dengan orang jujur. Kemudian datang saksi yang ketiga. Kemudian saksi mengatakan, kamu punya anak laki-laki? Satu mengatakan iya. Kamu punya anak perempuan? Ya, satu mengatakan iya. Sudah umur nikah? Sudah nikahkan anak laki sama perempuan kalian, nikahkan anak kalian, kemudian berikan kepada mereka harta itu untuk kelangsungan hidup mereka. Masya Allah, begitu indahnya hukum ketika tidak ada politisi money politik, tidak ada fulus di dalamnya. Yang berlangsung adalah kejujuran dan keadilan. Na'am barakallahu fikum. Itu contoh namanya pedagang, penjual yang jujur. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.